isinya 100 puisi. Jadi sehari itu bisa 10, bisa 5 sampai 10 puisi. Karena memang nggak ngapa-ngapain dan saya senang menulis. Sebenarnya nulis itu adalah yang 10% itu bakat, tapi yang 90% itu adalah latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumpa Podcast Madita. Bersama saya Zaza Celia Ananta dari 10C dan saya Tridayma Baratul Iza dari kelas 10C. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SMAS di Ponegoro Tumpang, yaitu Bu Wiwin Siswatini. Nah guys, Bu Wiwin ini adalah seorang perempuan yang sangat independen sekali menurut saya, dan juga motivator tentunya. Jadi Bu Wiwin, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sesha. Sasha. Oh iya, Sasha. Jadi Bu, ingin saya sampaikan yang pertama, Bu Wiwin kan sudah S2 dan sudah menjadi Kepala SMAS di Ponegoro Tumpang. Motivasi yang Ibu lampirkan untuk sekolah apa ya Bu? Yang pertama, semua itu adalah jabatan itu kan merupakan titipan. Jadi niatnya memang karena untuk ibadah dan untuk pembangunan dan perkembangan supaya Semadita ini bisa lebih maju, bisa lebih sukses, dan bisa berkembang lebih baik lagi dan kemanfaatan, kemaslahatan untuk umat itu. Nah, saya lihat sekali Bu Wiwin ini sangat suka literasi ya Bu. Iya. Saya lihat tadi beberapa buku yang Ibu sudah rilis, ada 5 buku. Nah, dari buku yang Ibu buat, yang judulnya itu Dan Tersipu Malu ya Bu ya. Sepertinya Bu Wiwin kan sangat optimis sekali membangun literasi gitu. Gimana sih cara membangun literasi di Semadita? Kan kayaknya sepertinya kurang gitu ya. Kalau niat bacanya. Sebenarnya untuk literasi di Semadita ini sangat maju sekali. Nah, bukan kurang. Karena sejak tahun buku ini yang tadi baca itu, yang Dan Kau Tersipu itu ada 2. Warnanya oranye dan juga pink. Itu adalah antologi atau kumpulan cerita-cerita. Yang satu adalah puisi, yang satunya adalah cerpen dari siswa, bukan buku saya. Kami hanya editor dan juga membantu untuk penerbitan, tapi yang menulis ini adalah siswa-siswa di Semadita kemarin kelas 10, 11, dan 12 pada tahun 2017. Nah, sejak tahun 2015 ini literasi di Semadita ini sudah berkembang. Jadi sudah banyak buku-buku yang dihasilkan. Kalau di perpustakaan Semadita itu ada Cinta di Sudut Swastamita, itu juga gabungan dari antologi, karya guru, siswa, dan juga ada alumni kami ajak untuk terus menulis. Dan beberapa perkembangan untuk 5 tahun ini, dan kemarin kalau tidak salah dari teman-teman literasi di Semadita ini juga ikut berpartisipasi dari publikasi. Jadi kalau dulu perkembangannya adalah dicetakkan menjadi sebuah buku yang ber-ISBN, tapi beberapa tahun dekade ini yang berkembang adalah berita di web. Jadi kami juga membuat web kerjasama dengan penerbitan-penerbitan yang mana nanti bisa diberitakan, dicetak di digital. Tidak hanya di ISBN secara secara manual atau secara kertas, tapi juga ISBN tercetak digitalisasi. Dan alhamdulillah tahun 2025 ini kemarin pas hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 untuk guru teladan literasi tingkat Jawa Timur dan mendapatkan sertifikat penghargaan karena sudah menulis sampai tahun 2024 ini 30 buku. Nanti ada sertifikatnya ya. Dan hari tanggal 3 kemarin, hari Jumat, tanggal 3 Januari, pas hari Amal Bakti HAB Kemenak di Kabupaten Malang, kita mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Bapak Syahid. Seperti itu. Nah, kan tim literasi Semadita itu pasti kan ada pelatihannya ya Bu. Kira-kira itu pelatihannya itu dari Bu Wiwin sendiri karena sudah berpengalaman atau bagaimana Bu?
Untuk pelatihan ini, untuk publikasi tidak hanya siswa saja, tapi guru-guru pun kita ajak juga untuk menerbitkan buku. Ada beberapa guru yang sudah terbit ISBN-nya. Satu ada Pak Iwan. Nah, Pak Iwan Wahyudi itu sudah terbit. Kami ajak untuk kegiatan literasi ini, ada bukunya kemarin. Di kertas tadi, di kardus tadi ada. Terus yang kedua Pak Yusak, Mr. Yusak itu juga sudah menerbitkan buku. Di ruangan saya ada, nanti kalau mau lihat bukunya Pak Yusak, alhamdulillah. Dan beberapa guru yang lain, Bu Darun itu juga ada. Cinta di Sudut Swastamita itu saya dengan Bu Darun dan anak-anak. Di perpus ada warna pink. Ya. Terus biasanya karena saya adalah narasumber juga untuk cerita Islami. Kalau di Kemenak itu ada PBL, pembelajaran berbasis literasi, yang mana CERIS atau cerita Islami. Biasanya kami juga mengisi untuk menjadi narasumber guru-guru dan juga di pesertanya adalah guru-guru PAI, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan juga pengawas PAI. Kami bersama teman-teman itu menjadi narasumber untuk kegiatan penulisan buku CERIS ini. Dan untuk Semadita tentunya anak-anak dan guru-guru kami bina untuk terus mengembangkan literasinya, menulislah walaupun satu ayat, walaupun satu paragraf, tapi kalau dilatih setiap hari, insya Allah nanti akan mudah dan akan terbiasa. Terus selain saya sendiri, kami juga punya komunitas pegiat literasi Kabupaten Malang, kebetulan saya koordinatornya. Juga tingkat provinsi juga ada beberapa teman, jadi ada kalanya saya isi sendiri dan juga ada kalanya kami menggandeng dengan penerbit-penerbit yang lain. Ada Indocamp, ada juga yang sesama teman juga yang berita-berita digital di sini adalah Jatim News juga ada. Pas bikin buku ini tuh apakah ada kendala? Mungkin proses Iya, terlalu lama atau apa? Kendala dari diri saya sendiri atau anak-anak? mungkin dari keduanya. Oh, dua-duanya. Dari Nggih. kedua sisi. Kalau dari saya sendiri itu semakin sibuk semakin seneng nulis. Jadi kemarin tahun 2024 ini yang paling banyak karya saya itu tahun 2020-an pas pandemi. Pandemi itu kan enggak ngapa-ngapain, maksudnya enggak terlalu sibuk untuk keluar-keluar, jadi di dalam rumah saja itu sering nulis-nulis. Bahkan saya membuat satu buku puisi yang warna kuning. Itu adalah 1 minggu. Isinya 100 puisi. Jadi sehari itu bisa 10, bisa 5 sampai 10 puisi. Karena memang nggak ngapa-ngapain dan saya senang menulis. Sebenarnya nulis itu adalah yang 10% itu bakat, tapi yang 90% itu adalah latihan. Walaupun punya bakat tapi tidak dilatih, nanti juga akan kesulitan. Tidak punya bakat tapi sering latihan, setiap hari nulis 1 kalimat, 1 paragraf, nanti lama-lama akan terbiasa. Dan awalnya memang dipaksa dulu, nanti lama-lama akan karena terpaksa ya, walaupun awalnya karena dipaksa itu, lama-lama nanti akan kebiasaan dan jadi luar biasa. Kalau kendalanya dari siswa ini mungkin karena kesibukan ya, jadi anak-anak ini ada tugasnya yang lebih penting. Terus akhirnya, tapi kita targetkan, yang penting kita punya jadwal khusus untuk istiqomah. Minimal 1 minggu anak-anak bisa untuk membuat 1 berita. Nanti lama-lama 1 minggu, 1 bulannya 4 berita, setahun itu bisa jadi 1 buku yang ber-ISBN, kita terbitkan. Nulis ya? Iya. Semangat, yang penting terbiasa. Gampang kok nulis itu, yang penting latihan. Di literasi kan juga sudah nulis berita-berita. Nah itu, tak tunggu itu sampai nanti minimal 90 halaman lah bisa untuk terbit. Kalau rencana bikin buku-buku ini tuh kira-kira sudah berapa lama ya Bu direncanakan sama murid-murid di Semadita ini? Sejak tahun saya masuk sini itu 2013 itu sudah sudah mencoba untuk mengajak teman-teman guru, mengajak siswa-siswa juga untuk mengembangkan literasi. Bahkan anak-anak ini kan pintar sekali membuat makalah. Makalah KWU, makalah bahasa Indonesia itu bisa untuk diterbitkan. Yang penting kan bebas dari plagiasi.
kita terus mengembangkan agar budaya literasi ini dimanapun nanti tidak hilang. Sebenarnya sumber tulisan itu banyak dari orang-orang sekitar. Bahkan menulis itu bisa menjadi obat. Bisa jadi ada teman saya kesulitan sekali karena ada permasalahan, bisa menjadi stres dan terapinya itu menulis. Jadi permasalahannya kita tuliskan sedikit demi sedikit. Lama-lama alhamdulillah stresnya itu bisa teratasi dengan treatment menulis ini. Maka bisa menulis ini selain yang pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi atau pengetahuan. Semakin banyak yang kita tulis ini kan kita tidak punya ide kalau kita tidak membaca. Jadi kalau kita bisa menghasilkan tulisannya berkualitas, kita juga harus mendukung dengan makanan dalam pengetahuan kita, banyak membaca buku. Dari banyak tulisan-tulisan itu nanti kita rangkum, kita versi kita sendiri, itu bisa menjadi satu karya. Terus yang kedua, bisa dari keadaan sekitar. Sebenarnya banyak untuk ide atau inspirasi untuk menulis ini, bukan hanya dari buku-buku bacaan atau berita-berita, tapi orang-orang sekitar teman-teman kalian itu juga bisa menjadi inspirasi, guru-guru. Jadi hari ini saya keluar rumah bertemu dengan tukang becak. Nah, itu bisa jadi tulisan. Pagi ini adalah saya keluar rumah terus berangkat bersama dengan pedagang kaki lima misalnya, pedagang sayur atau tukang becak, membuat saya lebih bersyukur. Itu kan bisa menjadi inspirasi. Atau orang-orang sekitar yang kesuksesannya. Ada teman saya yang misalnya biasa-biasa saja, tapi ternyata karena kegigihannya bisa kuliah, bisa menjadi orang yang menginspirasi. Itu. Jadi bisa menjadi sarana bersyukur. Dan juga yang tidak kalah untuk menarik, tulisan ini nanti adalah bisa untuk dakwah bil qalam atau dakwah lewat tulisan. Jadi siapa yang membaca tulisan kita itu bisa menjadi ladang jariah ketika membawa pada perbaikan, terinspirasi dari kisah kita itu. Baik, bicara mengenai kegigihan ya, kita kan lihat Bu Wiwin ini adalah orang yang sangat produktif sekali ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu pedoman dan slogannya Ibu pakai untuk setiap harinya menjadi lebih baik lagi? Ikatlah ilmumu, menulis itu mudah jika ada kemauan. Jadi karena niatnya karena ibadah, menulis bukan hanya sekedar tulisan-tulisan, tapi ada sisipan ilmu, ada sisipan dakwah bil qalam tadi itu. Kita niatkan untuk memotivasi orang lain agar bisa untuk juga berbuat baik untuk seperti yang kita harapkan. Seperti Cherish cerita Islami ini kan ada sendi-sendi dari agama Islam, dari pembelajaran PAI, yang mana nanti dituangkan dalam sebuah cerita sehingga karakter Islami, karakter yang baik, karakter yang mulia, yang berakhlak ini nanti bisa dibaca oleh generasi muda, murid-murid atau pembaca lainnya agar bisa mengikuti karakter baik yang ada pada cerita ini. Itu intinya. Gimana ya Bu cara mengatasi kemalasan kita? Kan kita kan sering males banget menulis, kayak moodnya naik turun gitu. Iya, seperti itu. Karena kesibukan banyak PR, Iya, terus sudah merasa kayak bebannya paling banyak gitu. Gimana cara mengatasinya biar kita itu nggak terus-terusan malas seperti itu? Yang pertama ada target. Jadi bulan ini kalau nggak bisa mingguan atau harian, 1 bulan inilah minimal 1 lembar. Jadi kalau bisa sih harian 1 lembar. Nanti kan lama-lama juga dipaksa. Itu tadi yang pertama adalah kita paksa. Hari ini itu peristiwa yang paling menarik itu apa kita tuangkan, walaupun 1 paragraf saja. Nanti hari ini saya bertemu dengan orang yang spesial, yaitu ada penyuluhan dari Koramil misalnya tentang penanggulangan atau pencegahan daripada narkoba. Dituliskan ada peristiwa apa saja. Hari ini ya sangat menarik sekali, ada pemilihan ketua OSIS misalnya. Peristiwa apapun baik di sekolah atau di keluarga atau di masyarakat. Jadi satu kegiatan. Jadi harian pun juga bisa. Hari ini yang paling menarik itu peristiwa apa dituliskan. Nanti besok ada peristiwa apa lagi. Ternyata besoknya nggak sempat. Minimal 1 bulan ada bulan ini ada kegiatan apa saja sih yang menarik itu dituliskan. Nanti lama-lama adalah banyak dan juga bisa untuk karena terbiasa untuk menulis, nanti lama-lama akan terbiasa dan luar biasa itu tadi. berarti harus
step by step. Iya, Iya. karena semuanya adalah istiqomah itu tadi. Insya Allah nanti mudah kalau yang penting dijalani. Ya. Lama-lama mungkin awalnya sulit, kayak membuat status di WA itu. Nulis itu kan kalau kebiasaan kan jadi mudah, terus langsung muncul saja. Tapi juga diiringi dengan kualitas dari tulisan kita, banyak baca. Banyak ada satu buku saya itu kumpulan dari penulis pesantren itu, alhamdulillah itu isinya sangat bagus-bagus sekali. Kejadian realita tapi juga kita kaitkan dengan sendi-sendi moralitas yang mana nanti bisa dibaca. Petikor itu. Penulisnya dari penulis perempuan pesantren. Kalau setiap hari kan kita pasti berusaha buat jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Wiwin sendiri, apa sih arti berusaha gitu? Berusaha orang yang manfaat adalah yang bisa untuk memotivasi orang lain ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi saya juga agar berusaha lebih baik ini, hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang jadi motivasi saya. Kemarin mungkin kita pernah terjatuh, belum sempat menyelesaikan tulisan, hari ini harus bisa bangkit lagi. Makanya anak-anak ini kan di grup literasi saya tekankan minimal 1 minggu ada 1 tulisan. Nanti kalau terbiasa nulis, lama-lama nanti juga akan muncul sendiri ide-ide ini. Kata-katanya muncul sendiri karena sudah diasah gitu. Apa sampai sekarang Bu Wiwin masih terus menulis ini atau gimana? Iya, terus menulis. Bahkan kemarin sekitar Desember ini kan ada liburan 1 atau berapa minggu itu. Itu saya buat untuk merangkum selama 1 tahun. Jadi ada refleksi tahun 2024 ini ada kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan, nanti bisa untuk memotivasi di tahun-tahun berikutnya. Bahkan kemarin kami juga mengunjungi Geraha Literasi di Magetan. Kebetulan Bupati Magetan itu luar biasa sekali. Beliau itu juga penulis, itu juga menjadi motivasi kami. Jadi kita bisa menjadikan role model karena ada Al-Ghazali, ada penulis di Indonesia Andrea Hirata misalnya. Itu juga buku-buku karya beliau atau anak-anak ini, adik-adik ini kan juga siapa idola menulisnya. Misalnya dicari. Nanti misalnya ada motivasi apa, itu bisa kita adopsi, bisa kita tiru untuk kita kembangkan lebih baik lagi. Kadang kan anak seusia kami itu Bu masih bingung kan mau kayak gimana. Jadi masih bingung role modelnya itu gimana gitu. Masih belum tahu kedepannya mau ngapain. Kira-kira apa sih Bu yang bisa dikasih motivasi? Bingung masih role modelnya seperti apa. Yang penting role model yang terbaik kan Kanjeng Nabi ya, Rasulullah. Bisa membaca kisah-kisah Islami perempuan-perempuan dahulu, misalnya Siti Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidah Khadijah dan lain-lain. Atau tokoh-tokoh di zamannya Rasulullah itu siapa perempuan yang berkualitas, yang mempunyai, bahkan di Indonesia sendiri ada R.A. Kartini, pahlawan-pahlawan. Sudah pernah baca apa belum? Belum. Itu Pernah lihat. kenapa kok bisa membawa perubahan di Indonesia itu apa? Itu kan bisa dibaca juga. Tokoh-tokoh yang sekarang, misalnya presiden-presiden baik di Indonesia maupun luar Indonesia, perempuan, punya keistimewaan apa sih? Itu kan bisa menjadi motivasi kita. Jadi tokoh idola itu bukan hanya artis atau artis-artis Korea, baik Indonesia dan lain-lain, bukan, tapi juga yang bisa membawa perubahan bagi umat, yang bisa mengangkat derajat kaum minoritas, atau yang bisa mengembangkan potensi agar bisa lebih baik lagi. Kayak Wali Songo itu Bisa juga. Pahlawan-pahlawan Diponegoro, Cut Nyak Din, itu kan juga bisa. Tapi kan sebagian pahlawan cewek itu Bu, sekarang kan wanita itu lebih kayak mending laki-laki kayak gitu kan. Maksudnya masih di banyak masyarakat itu yang masih menyepelekan wanita gitu. Padahal kan kinerja wanita juga juga sama laki-laki. Kira-kira gimana sih, kayak kita harus menunjukkan wanita itu bisa loh kayak gini. Kira-kira gimana ya Pak? Ada yang pernah bilang
ngapain sih perempuan kok pendidikannya tinggi-tinggi, nanti juga balik di jadi dapur. istri di dapur. Nah, tapi ada perempuan tidak bisa lepas dari 3, sumur, kasur, dapur. Tapi yang membedakan dapurku dan dapurmu pasti beda. Iya. Dapurku beda dengan dapurmu. Nah, karena madrasatul aulad, jadi ibu itu adalah sekolah utamanya bagi anaknya. Pendidikan pertama itu adalah di keluarga, terutama dari ibu. Ini ketika nanti ingin mendidik anak yang berkualitas, kita juga harus membentengi diri, membekali diri dengan pengetahuan dan kompetensi yang lebih baik. Jadi niat pendidikan atau sekolah atau kuliah mencari ilmu yang tinggi itu bukan hanya sekedar untuk mencari derajat atau mencari kemuliaan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas diri. Itu. Kalau ingin mencetak generasi yang lebih baik, anak-anak yang berkualitas, dimulai dari diri kita harus lebih baik lagi. Nggak ada yang salah kok sekolah yang tinggi, cari ilmu terus. Jangan putus sampai di SMA saja. Nggak ada yang rugi, insya Allah. Jangan takut sekolah tinggi-tinggi nanti jodohnya sulit, atau takut kalau ada laki-laki yang mau melamar. Tidak. Kita bisa meningkatkan value kita, nanti insya Allah jodoh juga akan lebih baik, yang bisa menerima kita, yang setara, yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Kan sekarang di berita-berita itu kan banyak kasus kekerasan kepada anak, terus pelecehan terhadap anak, itu kan biasanya bikin anak-anak trauma kan ya. Iya. Takutnya itu tidak bisa berkembang gitu loh, karena sudah trauma. Mungkin Gimana cara parentingnya ya. Iya, gimana cara mengatasinya itu? Kalau anak-anak traumatik itu ada banyak. Jadi sejauh mana traumanya itu nanti kita bisa juga berkolaborasi dengan psikolog, dan juga terkait dengan nggak bisa kita langsung mengatasinya. Kita lihat dulu sejauh mana traumanya itu. Jadi kalau memang sudah sangat berat ya kita bisa mendatangkan ahlinya, seperti itu. Bicara mengenai parenting ya Bu, kira-kira parenting yang kayak gimana sih yang ibu pakai untuk anak-anak ibu? Parenting kasih sayang. Pastinya. Jadi yang mana kalau berbicara parenting, setiap orang tua ini kan pasti insya Allah ingin yang terbaik untuk anaknya, dan masing-masing parentingnya juga berbeda-beda. Yang penting tetap mengutamakan kasih sayang. Yang penting ajaran agamanya itu kita dahulukan. Kalau sudah lurus, mantap secara akidahnya, nanti sosialnya, individunya, dan lain-lain akan mengikuti. Dan juga yang penting karakternya. Mulai dari tanggung jawab terhadap diri sendirinya, mulai dari kebiasaan ibadahnya, mulai dari disiplin dalam menyiapkan belajarnya, itu kita utamakan. Baik Bu Wiwin, terima Oke. kasih sudah menjadi narasumber kami pada hari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.